Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Asran yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua sekarang lagi diberi keadaan sehat walafiat ya oleh Allah, sehat lahirnya, sehat batinnya juga. Dan mudah-mudahan di dalam segala situasi, kondisi apapun, kita itu selalu berada di dalam rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin untuk VT ini masih season tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sengaja sudah dikumpulkan oleh admin Teteh ya, yang udah disetorin ini sama Teteh. Katanya ada beberapa pertanyaan dari konten dari komen dari YouTube Al-Asran dan juga komentar dari TikTok katanya. Pengen dibahas katanya. Baik, insya Allah. Baik ya Kak. Oke, ini yang pertama ada pertanyaan apa ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, katanya Teteh, kemarin katanya ada aturannya dari dokter bahwa wanita itu katanya tidak usah dikhitan. Oke. Memang hukumnya khitan itu buat wanita itu apa sih? Oke, jadi ini kakak yang bertanya hukumnya khitan. Ini Teteh masih ingat banget ya Kak. Pernah Teteh membahas hukum tentang khitan dan yang dibahas sama Teteh itu cukup lengkap lah. Cukup lengkap dengan hikmahnya, dengan fadilahnya, dan juga tentu hukum-hukumnya dari beberapa referensi kitab yang pernah Teteh bahas. Jadi kalau misalkan ini kakak yang bertanya, kalau misalkan pengen lebih jelas banget, coba deh nanti kakak tengok di konten YouTube Al-Asran. Cuman itu udah lama banget ya Teteh bahas, itu udah beberapa bulan yang lalu lah. Cuman Teteh masih ingat, Teteh tuh pernah ngebahas itu. Jadi kalau untuk lengkapnya nanti kakak bisa coba dicari lagi ya Kak ya, pembahasannya tentang hukum khitan mau laki-laki ataupun perempuan. Cuman sekarang yang kakak tanyakan ini hukumnya khitan bagi wanita itu apa? Oke, ini Teteh langsung dibaca referensi kitabnya ya. Dibaca ini di kitabnya karena gak ketalar ini sama Teteh ya. Ini Teteh bawa kitab Al-Fatawi. Baik, di dalam kitab Fatawi ini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, warajihu annal khitan sunnatun fi haqqin nisa'i walaysa biwajibin. Jadi di sini mengatakan bahwa pendapat yang unggul itu adalah bahwasannya khitan itu memang hukumnya disunnahkan Kak bagi kaum wanita. Itu disunnahkan bagi kaum wanita. Jadi memang nggak wajib sih kalau untuk wanita. Ya cuman sih mestinya ya kayaknya lebih bijaksana. Kayaknya kita lebih bijaksana kalau misalkan dokter tersebut itu tidak sampai melarang ya. Tetapi sih kalau misalkan tidak kita lakukan pun ya itu tidak apa-apa. Dan toh hukumnya juga bukan wajib, toh hukumnya juga itu disunnahkan. Hanya kayaknya lebih bijaksana jangan sampai ngelarang gitu ya. Karena kan ini berhubungan dengan hukum syariat. Di dalam hukum syariat barusan dikatakan hukumnya adalah sunnah. Maka setiap apapun apalagi yang diwajibkan, yang sunnah pun itu tentu ada hikmahnya. Tentu itu ada hikmahnya, meskipun ya mungkin kita tidak semua hikmah dapat mengambil gitu. Cuman yang pernah Teteh ketahui juga di dalam salah satu referensi kitab, memang kenapa wanita juga disunnahkan, karena memang wanita itu syahwatnya cukup tinggi sekali. Maka ketika disunnah itu sedikit menurunkan rasa syahwatnya itu, sedikit menurunkan. Bukan berarti mematikan. Bukan berarti mematikan sekali lagi, tetapi menurunkan. Karena kan memang wanita 9:1 ya kalau misalkan dengan laki-laki. Jadi memang sunnahnya seperti itu. Ya, jadi begitu kakak ya yang bertanya untuk hukumnya di sunnat itu untuk wanita itu adalah sunnah. Ya. Baik, ini yang selanjutnya Sana Teteh katanya kalau guru ngaji mendapatkan gaji karena mengajarnya. Iya. Apakah tetap dapat pahala? Aduh. Ini yang bertanya nih agak pelik juga nih ya. Agak pelik juga. Ini kayaknya bagi seorang ustadz atau bagi seorang pengajar atau seorang kiai kampung gitu ya. Ini kayaknya serba salah ini ya. Serba salah karena ketika mereka dibayar, ketika ada yang memberi sesuatu dianggapnya tidak ikhlas ya.
Kalau tidak dibayar ya samalah, ustadz pun manusia, kiai pun manusia, punya keluarga, punya anak istri yang wajib dinafkahi keluarganya tersebut ya. Nggak dibayar kita juga butuh, namanya juga hidup ya, siapa yang tidak butuh makan. Kalau dibayar disangkanya tidak ikhlas, ini agak sulit, ini agak pelik ini ya. Oke, baik. Sekarang Teteh bawa salah satu referensi kitab yang lain ya. Di sini ada kitab Hasyiyah Al-Iddah, ini Imam Ibnu Hajar. Ada sedikit pembahasan di sini ya. Ada sedikit pembahasan referensinya biar terbayanglah sama kakak. Amma bismillahirrahmanirrahim. Amma law qasadaha likifayati iyalihi fayambaghi ayyasila lahu thawab. Jadi jika upah itu bertujuan untuk mencukupi keluarganya, ya maka nih seyogianya dia itu masih tetap mendapatkan pahala. Ah ini Kak referensinya, dia itu masih tetap mendapatkan pahala jika bertujuan untuk mencukupi keluarganya, seperti itu. Jadi begitu ya Kak, itu keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiyah Al-Iddah. Ya, jadi tetap dapat pahala meskipun sosok seorang kiai, sosok seorang ustadz tersebut misalkan mendapatkan apa ya, aduh kalau upah tuh kesannya gimana ya, upah lah ya, ibaratlah seperti itu. Ya, jadi jika andai pun ini sosok seorang ustadz, ini sosok seorang kiai, meskipun ia dapat upah dia semangat ngaji, meskipun dia tidak dapat upah dia tetap semangat ngaji. Ah, itu yang harusnya seperti itu, ya. Ini memang sih ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi seorang pengajar, bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai harusnya seperti itu. Mau dia dapat upah dia tetap ngaji, mau tidak dapat upah dia tetap ngaji. Karena memang menyiarkan ilmu agama itu adalah suatu kewajiban. Ya, itu pun kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ada yang sengaja datang ke rumah, ada yang sengaja membutuhkan ilmu, ya silahkan kita beri ilmu apa yang kita punya, ya. Nah, tapi ini sih kalau untuk urusan itu sebetulnya itu berbicara akan urusan hati ya, berbicara akan urusan hati dan itu adalah permasalahan bagi seorang kiainya atau ustadznya. Mereka tuh lebih paham akan ilmu agama. Jadi kalau urusan hati ya biarkan dia serahkan aja ustadz tersebut hatinya dengan Allah. Dia cukup bertafakur, dia mumpuni di dalam ilmunya. Yang harus kita pikir justru kita loh Kak. Yang harus kita menjadi bahan renungan itu adalah bagi kita. Bagi kita para mustami'in, bagi kita para pendengarnya yang membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Karena begini Kak, karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa syaratnya untuk mencari ilmu, salah satu syaratnya itu ada 6 ya. Syaratnya itu ada 6 dan salah satunya itu harus ada peran dari orang tua dan juga dari anak santrinya. Itu jadi syaratnya 6. Salah satunya harus ada peran orang tuanya dan juga peran seorang anaknya, seperti itu. Karena yang sulit di dalam kita mencari ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan ilmunya menjadi berkah, ini yang sulitnya, ilmu menjadi berkah. Bukan bertujuan kita mencari ilmu menjadi sosok yang pintar, menjadi sosok yang cerdas, anggap kalau pintar, cerdas itu adalah suatu bonus. Tetapi yang paling sulit itu adalah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, yang sulit di dalam mendapatkan ilmu keberkahan itu adalah harus adanya ta'aluk. Jadi ta'aluk dari seorang murid dengan gurunya dan juga ta'aluk orang tua murid dengan gurunya. Nah, itu sebetulnya yang susah itu menjalin ta'aluk Kak. Ta'aluk itu apa ya? Ta'aluk itu ada suatu ikatan batin, ada suatu keterkaitan antara sosok seorang guru dan juga anak santrinya, termasuk orang tua muridnya. Jadi tidak cukup dengan anak santrinya, tetapi juga dengan orang tua muridnya. Masya Allah, ini kalau kita ngaji Ta'limul Muta'alim nih, kayaknya teteh sendiri pun harus benar-benar sangat malu sekali. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dianjurkan sekali kita sebagai sosok seorang anak didik, sebagai sosok seorang santri, begitu ya,
Maka kalau jika kita sudah keluar dari pondok, diusahakan sekali selama 40 hari sekali kita harus berziarah, kita harus bersilaturahmi menemui guru kita. Aduh, Masya Allah, untuk sampai ke sana memang teteh sendiri pun itu belum bisa ya, belum bisa itu. Agar apa itu bermaksud tujuannya? Agar jangan sampai ini tidak bertakluk lagi dengan guru kita, seperti itu. Ya, itu pun kalau misalnya kita mampu, misalkan kita sanggup untuk bersilaturahmi ya. Tapi kalau misalkan dengan situasi tertentu, misalkan nih contoh kita itu misalkan pondoknya dulu kita pesantrennya misalkan di misalkan nih kayak teteh ini orang Bandung misalkan gitu ya, misalkan gitu. Cuman teteh nggak pernah pesantren keluar provinsi. Misalkan mondoknya itu keluar provinsi gitu. Aduh mau berziarah 40 hari sekali, jangankan itu untuk 5 bulan atau 6 bulan sekalipun kayaknya berat sekali karena ke sana membutuhkan ongkos yang cukup besar ya. Kehidupan aku sekarang sangat pas-pasan banget misalkan. Ya udah wis, kalau begitu berarti sudah kita tidak sanggup lagi. Kalau misalkan kita tidak sanggup untuk bersilaturahmi seperti itu, maka ikatan batin hati kita jangan sampai lepas dengan guru kita ya. Kalau misalkan ikatan batin kita masih terikat, kita terus mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita, insya Allah nanti akan ada kontak batin kita dengan guru kita. Dan kita tuh sangat niat banget, ya Allah aku sengaja nih sampai ngumpulin uang ini ya, saking inginnya aku tuh bersilaturahmi kepada guru aku, Masya Allah. Itu ya, jadi yang kuat itu di ikatan batin. Ya. Nah kalau misalkan kita mampu berziarah menemui guru kita, itu kalau dalam kitab ta'lim itu memang agak sulit ya, itu 40 hari sekali ya. Kalau tidak sanggup 40 hari sekali, ya minimal lah berapa bulan sekali kita diusahakan berziarah, atau minimalnya lagi deh setiap Idul Fitri gitu ya, kita harus selalu berta'aluk. Jangan sampai kita lepas dengan guru kita. Itu sebetulnya yang lebih susah itu adalah itu. Ya, di dalam ilmu tuh yang susah itu. Kalau orang pintar itu sudah gak aneh, orang yang begitu cerdas itu sudah tidak aneh. Terlalu banyak orang yang pintar yang cerdas, tapi tidak semua orang yang pintar cerdas itu mendapatkan keberkahan dari ilmunya tersebut. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu kakak tadi yang bertanya, itu yang sulit itu adalah bagi kita, bagi seorang mustami'innya. Masya Allah, tabarakallah, ini teteh juga ingat gitu ya, teteh ini kan punya anak 4 gitu ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu alhamdulillah ya, Allah itu masih berkehendak guru teteh itu masih ada umurnya gitu ya. Anak teteh yang pertama kan itu laki-laki ya, maka ketika lahir ini Allah sampai dijampein ini, ya Allah mudah ini kan dulu itu suami teteh itu pesantren di daerah Kresek Garut ya, daerah Cibatu Garut itu. Itu ketika lahir anak pertama sampai diusap-usap gitu ya, ya Allah ini mudah-mudahan nanti ketika dewasa ini anakku ya Allah bisa aku pondokkan gitu ya, di pondok pesantren ini bekas dulu bapaknya gitu. Begitupun ketika anak lahir kedua, ketiga gitu ya, yang kedua yang ketiga kan itu anak lahir perempuan. Diusap gitu sama saya, ya Allah ini mudah-mudahan nanti ketika anak-anakku dewasa kelak gitu ya, udah gadis-gadis, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah, Allah memberikan kehendak dapat bertolabul ilmi di tempat dulu ketika saya pesantren, karena memang tempat teteh dulu pesantren itu di daerah Garut itu lebih dominan pondok pesantren wanita ya, lebih banyak pondok pesantren wanita. Masya Allah, berkat izin Allah sekarang anak teteh udah pada gede-gede gitu ya, yang pertama, kedua, yang ketiga sekarang diberangkatkan ke pondok-pondok, dan Masya Allah sekarang guru-guru teteh pun umurnya masih ada, dan diniatkan oleh teteh itu memberangkatkan anak-anak teteh itu adalah untuk mencari berkah gitu. Karena Masya Allah ya, ini harus kita renungkan di dalam kitab ta'lim, memang derajatnya guru itu memang lebih tinggi daripada orang tua kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena sosok seorang bapak itu yang melahirkan atau yang menyampaikan anak dari akhirat ke dunia. Sosok seorang bapak ini yang melahirkan anak dari, atau yang mengantarkan anak dari akhirat ke dunia. Dulunya kita tidak ada dengan
wasilahnya ibu bapak kita, akhirnya kita ada di dunia ini. Tetapi sosok seorang guru itu yang menjadikan jembatan jalan dari dunia menuju ke akhirat. Makanya sosok seorang guru itu lebih mulia daripada orang tua kita, ibu bapak kita. Karena yang menyampaikan di dunia fana ini menuju ke dunia akhirat, menuju ke dunia kelanggengan. Jika kita diizinkan oleh Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, maka itu tentu lebih mulia derajatnya. Nah, itu sebetulnya jadi derajat guru itu Masya Allah itu lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan guru kita itu adalah sosok ibu bapak kita sendiri. Itu lebih baik dan lebih mulia lagi. Ya udah mah kita dikeresain sama Allah, dititipkan anak, dilahirkan atau misalkan disampaikannya itu dari akhirat ke dunia, sudah di dunia anak yang Allah titipkan kita didik ilmu agama. Yang tidak tahu bacaan sholat, yang tidak tahu bab wudhu, yang tidak tahu bab fikih, yang tidak tahu bab tauhid, yang tidak tahu bab akhlak, kita didik oleh orang tuanya. Maka anak kita disampaikan dari dunia ke akhirat itu adalah guru yang paling terbaik. Siapa? Ya bapaknya, ya menjadi gurunya. Masya Allah. Jadi kita yang punya sedikit-sedikitnya pun ilmu, sampaikanlah ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Aduh Masya Allah, ini teteh jadi ngobrol nih ke sana sini ya. Mohon maaf ini ya kakak tadi yang bertanya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Dan mudah-mudahan kita harus bisa terus berhusnudzan, berbaik sangka kepada guru-guru kita ya. Jangan sampai berburuk sangka. Oke, ini untuk selanjutnya teteh katanya kalau seorang ibu melahirkan via sesar terus meninggal. Iya, apakah itu masih termasuk syahid akhirat? Iya kakak, iya sama. Itu yang meskipun melahirkannya sesar itu masih termasuk syahid akhirat. Jadi tidak meskipun melahirkannya tidak normal itu sama-sama aja ya. Oke, di sini teteh sengaja ya membawa kitab Fathul Bari. Baik. Ini ya barangkali itu kakak tuh yang mendengarkan pengen tahu referensi kitabnya. Takutnya ini berpikir teteh berakal-akalan ya. Oke, jadi kita lihat aja referensi kitabnya. Di sini ada di dalam kitab Fathul Bari. Ini Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar, baik. Jadi referensi kitabnya ini dikatakan wa ammal mar'atu ya. Wa ammal mar'atu tamutu bijum'i. Oke, ini sebetulnya ada pembahasan agak terlalu panjang ini ya. Fahuwa bidhammil jim wa sukunil mim wa qad tuftahul jim wa tuksaru aidan. Oke, ini para santri ini ya. Wahiyya an-nufasa'u wa qila allati yamutu waladuha fi batniha thumma tamutu bisababi dzalika. Ya, jadi di dalam kitab Fathul Bari di antara yang mati syahid akhirat itu adalah wanita yang wafat di dalam kondisi jum'in. Begitu kakak. Nah apa itu jum'in nih teh? Jum'in itu adalah wanita yang meninggal ketika dalam keadaan pasca melahirkan atau misalkan di dalam keadaan nifas. Ya, selama wanita tersebut masih berada di dalam keadaan nifas itu masih termasuk jum'in. Jadi kalau misalkan wafat meninggal itu masih termasuk mati syahid. Ataupun jum'in itu seorang wanita yang di dalam kondisi keadaan masih mengandung. Jadi masih mengandung, mau berapa bulan pun dia mengandung. Atau setelah dia pasca wiladah, setelah dia pasca melahirkan. Atau misalkan ketika di dalam masa iddah. Maka di dalam ini kitab Fathul Bari ini masih dikatakan apa? Mati syahid, syahid akhirat ya, itu masuknya termasuk mati syahid, syahid akhirat. Begitu kakak, ini sebetulnya masih banyak banget ini kakak pertanyaan ini, merentet nih masih banyak banget ini, mohon maaf banget ini, sama teh ini belum sempat dijawab ya, insya Allah deh kakak ya, yang masih bertanya ini katanya yang selanjutnya teh, memakai boneka atau robot ini sekto ya pak hukumnya. Nanti insya Allah aja deh ya, ini kakak yang bertanya. Nanti insya Allah sama teteh akan dilanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kakak dengar semuanya ini mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan keberkahan, bukan hanya sekedar kita bisa menerima ilmu dan tetapi kita bisa mengamalkan ilmu dari setiap apa ilmu yang kita dapat.
Ya, kalau misalkan ada salahnya mohon dibenarkan ya, ya karena teteh manusia lah, tentu ada salahnya, mohon dibenarkan. Jika ada benarnya secara hakikatnya tentu itu adalah datang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.